Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Hermawan dengan NIM 212100002 dari kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Orang yang pertama kali mengemukakan istilah globalisasi yaitu Theodore Levite pada tahun 1985. Yang dimaksud globalisasi adalah fenomena di mana batasan-batasan antar negara seakan-akan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan terjadinya perkembangan di berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang iptek, maka manusia dapat pergi dan berpindah ke berbagai negara lebih mudah, serta mendapatkan berbagai informasi yang ada dan yang terjadi di dunia. Salah satu dampak positif globalisasi yaitu dilihat dari globalisasi politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Sedangkan dampak negatif globalisasi yaitu mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisasi dapat membawa kemajuan dan kemakmuran sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibat rasa nasionalisme bangga akan hilang. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri negara ini haruslah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa bernegara. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila juga tidak mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sejati untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tantangan di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa, dan kini mau tak mau, suka tak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak mesti kehilangan jati diri kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah serta pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkandung nilai Pancasila atau intrinsik, nilai instrumental, dan nilai praktis. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 4 dimensi, yaitu dimensi realita, idealisme, fleksibilitas, dan pembangunan nasional. Namun nilai-nilai yang dimiliki Pancasila pada saat ini kondisinya dipengaruhi oleh nilai-nilai universal. Globalisasi bercirikan demokratis, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Selain itu pula kemajuan iptek berupa informasi dan transformasi menjadikan dunia tanpa batas dan era pasar bebas bercirikan liberalisme ekonomi kapasitas berdampak terhadap pergeseran peradaban. Dari kenyataan tersebut, Pancasila mengalami perubahan pengaruh yang sangat tajam, di mana di dalam kehidupan masyarakat nilai-nilai Pancasila banyak ditinggalkan, bahkan dalam tindakan tunduk perilaku moral warga negeri ini menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi era globalisasi yang merupakan tantangan dan sekaligus peluang yang harus diraih berdasarkan pada budaya bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus memperteguh akar budaya bangsa yang menjadi pedoman dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Isu globalisasi seperti demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup yang melanda dunia harus dilihat dan dikaji oleh bangsa Indonesia, bertitik tolak pada paradigma atau sudut pandang Pancasila. Karena Pancasila itulah yang menjadi jati diri bangsa Indonesia yang menentukan cara berpikir, bersikap, dan berbuat setiap individu bangsa Indonesia di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam menghadapi era globalisasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.